Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menemui langsung massa pendemo di Balai Kota Semarang menjawab sejumlah tuntutan mulai dari isu kesejahteraan buruh hingga persoalan infrastruktur kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menemui langsung massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Semarang yang menggelar demo Hari Buruh Internasional di depan Balai Kota Semarang pada Jumat 1 Mei. Aksi ini disebut sebagai bentuk peringatan perjuangan kaum buruh yang pada substansinya merupakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Ketua HMI Cabang Kota Semarang Muhammad Nabil Mu'alif menegaskan pihaknya ingin pemerintah kota mampu menghilangkan berbagai bentuk ketidakadilan di Kota Semarang. Selain itu, HMI juga menyampaikan sejumlah tuntutan mendesak, salah satunya terkait Jalan Silayur yang dinilai rawan kecelakaan dan telah menimbulkan banyak korban. Mereka juga menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum memiliki solusi konkret, serta menegaskan akan terus melakukan aksi jika tuntutan tidak ditindaklanjuti. Yang dididik secara intelektual untuk berperan mengontrol persoalan yang ada di masyarakat. Maka kalau misalkan Wali Kota Semarang ingin Kota Semarang menjadi kota yang maju, harus melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai pengontrol kondisi sosial masyarakat. Maka kami berharap kepada Bu Wali untuk terus terbuka dengan teman-teman mahasiswa, karena sekali lagi kami ini bukan penjahat, kami bukan preman, tetapi kami orang-orang yang peduli terhadap generasi bangsa. Nabil, ini menghubungkan soal Hari Buruh ya Mas ya? Pesan untuk buruh-buruh di seluruh Jawa Tengah dan Indonesia seperti apa? Oke, untuk teman-teman buruh di seluruh Jawa Tengah, di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia, hari ini adalah hari kita bersama, hari melawan ketidakadilan, hari untuk menindas orang-orang yang serakah. Maka kaum buruh, kita bersatulah. Sesuai pesan Marx, kita harus bersatu, kita harus melawan orang-orang yang melakukan penindasan terhadap orang-orang yang mustadafin. Menanggapi hal tersebut, Agustina menegaskan bahwa Pemkot Semarang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro buruh, termasuk skema UMSK. Terkait tuntutan penghapusan outsourcing dan juga penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemkot menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat melalui DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Di bidang pendidikan, Pemkot menegaskan tetap mempertahankan skema guru P3K paruh waktu dengan anggaran sekitar 140 miliar rupiah per tahun guna mengatasi keterbatasan tenaga pengajar. Terkait keselamatan di Jalan Silayur, Pemkot mengakui masih terdapat pelanggaran oleh kendaraan berat, namun pengawasan terus diperketat bersama kepolisian dan TNI. Pemkot juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk ikut mengawasi serta melaporkan setiap pelanggaran di lapangan. Sementara itu, untuk penanganan banjir, pemerintah menyampaikan bahwa penanganan rob telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun banjir kiriman masih menjadi tantangan utama. Kita tahu betul tuntutannya selama ini kan kalau demo-demo jadi provinsi. Nah ini tapi masalahnya masih sama. Mungkin mereka kesini karena ada satu kaitan yang membuat HMI soal Silayur. Jadi akan terketat lah jam operasional itu supaya hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi lagi. Bu, kemarin kan juga ada bis akap dan juga kendaraan yang masih menerobos begitu Bu untuk Palang sampai rusak. Seperti apa Bu? Peningkatan kualitas Bu, mungkin itu kan mungkin ringkih gitu Bu. Bukan ringkih loh, kontainer sesuai kecepatan dan tonase yang begitu besar ya pasti ambruk. Kita akan perkuat, mungkin akan beberapa ya, dan ini satu ambruk di sini nanti kita koordinasikan sama Disub dan PU. Untuk tuntutan lain seperti banjir dan sebagainya tadi Bu, untuk tindak lanjutnya seperti apa Bu? Banjir sedang dikerjakan ya, dan ini kan harus mengikuti roadmap-nya teman-teman BBWS, kita nggak bisa sendiri. Nah kemarin sudah deal nih, dari sekian lama saya jadi wali kota itu baru kemarin mendapatkan sebuah keinginannya pemerintah kota seperti apa, skemanya BBWS seperti apa, deal. Jadi kami diizinkan untuk membuat jalur tambahan yang kemudian nanti akan nyudet ke dalam sungai.
Karena kalau kita sendirian kan orang mungkin sungai itu menjadi penguasaannya pemerintah pusat. Sudah oke. Dan mohon doanya mudah-mudahan semuanya sesuai rencana. Kalau sudah begitu berarti nanti air yang dari atas ya, itu akan terkelola. Setelah ini jadi ya, yang air yang dari atas akan terkelola. Kemudian air yang dari hujan yang di Kota Semarang itu akan terklaster masuk ke dalam selokan-selokan kecil yang ada di perumahan warga. Ini juga PR bagi kami karena sebagian besar konektivitas dari selokan dan saluran air ini ada yang putus-putus. Putus-putusnya berbagai macam, ada kena longsor, ada kadang-kadang ada bangunannya, ini ada PKL, ada macam-macam. Ini akan kita bereskan. Semarang harus bebas banjir. Koordinasi antar instansi terus dilakukan untuk menambah kapasitas saluran air agar mampu menampung limpasan dari wilayah hulu. Di sektor transportasi, Pemkot sedang melakukan peremajaan armada BRT yang ditargetkan selesai pada September 2026. Sementara di bidang lingkungan, pengawasan AMDAL akan diperketat melalui integrasi sistem perizinan antar dinas. Pemerintah menegaskan bahwa izin tidak akan diterbitkan apabila persyaratan AMDAL belum dipenuhi. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Baik, untuk korlap bisa tampil. Ini jangan